Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sabahul khair. Kaifa halkum? Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kan anak-anak sekalian, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran tentang IPG, maka kita awali dulu dengan membaca doa. Salah satu ketua kelasnya silakan dipimpin untuk berdoa. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih Mas Ketua telah memimpin doa. Sebelum pulang pelajaran pada pagi hari ini kita mulai. Pak Guru mau mengabsen kehadiran kalian. Siapa di antara kalian yang hari ini tidak hadir? Yang pertama Abimanyu, ya. Adli hadir. Erlin hadir. Alesa, Anaya hadir. Bima hadir. Delsia, Devita hadir. Reza, ya. Galang masuk. Kanaya hadir. Hafid hadir. Kumaira sudah masuk ya. Kenapa sakit? Oke, semoga segera diberi kesembuhan. Bisa belajar bersama-sama lagi dengan kalian. Melody hadir. Mikaela hadir. Zafran hadir. Altaf hadir. Nadwa hadir. Nata hadir. Laila hadir. Badrun hadir. Salsabila hadir. Aksa hadir. Yang terakhir Afnan hadir semua ya. Alhamdulillah semuanya berarti dalam keadaan sehat. Cuma ada satu di antara teman kita yang tidak hadir karena sakit. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang sholat sunnah rawatib. Dulu di kelas 2 kalian suka belajar tentang sholat berjamaah atau sholat fardu. Masih ingat sholat fardu itu apa? Apa ada yang tahu macam sholat 5 waktu. Contohnya sholat 5 waktu apa saja mas? Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Dah ya 5. Berarti sholat 5 waktu itu wajib dikerjakan
setiap muslim, orang yang mengaku beriman kepada Allah. Karena apa? Salat itu penting, tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Karena salat itu adalah kuncinya masuk surga. As-sholatu miftahul jannah. Berarti salat itu adalah kunci masuk surga. Siapa yang ingin masuk surga? Berarti semuanya pengen ya. Kenapa pengen masuk surga? Karena surga itu tempat yang sangat menyenangkan, sangat enak. Makanya kalian harus mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Terus apa hubungannya dengan pelajaran kita pada pagi hari ini? Kalau kalian pengen disayang sama Allah, pengen disayang sama Allah enggak? Kalau kalian disayang sama orang tua kalian, kira-kira kalau minta sesuatu sama orang tua kalian, kira-kira dituruti atau tidak? Dituruti. Apalagi kalau disayang Allah, apapun permintaan kita, maka pasti Allah juga akan menuruti, mengabulkan setiap doa-doa kita. Tapi ada syaratnya, yaitu mengerjakan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru sayangi, untuk memotivasi kalian agar kalian semangat di dalam mengerjakan sholat sunnah rawatib, seandainya kalian itu setiap hari dikasih uang 1 juta, kira-kira mau atau tidak? Tapi syaratnya kalian itu harus mengambilnya setiap jam 4 pagi. Kira-kira sudah bangun belum kalian? Kira-kira kalau dikasih uang 1 juta itu, kalian mau nggak bangun pagi jam 4 terus pergi mengambil uang 1 juta itu setiap hari? Kalau ini Allah betul-betul akan memberikan pahala yang mana pahalanya itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau kalian mau melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, kalau kalian mau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Berarti kalau cuma 1 juta itu kecil, tapi sayang pahalanya akan kita terima nanti ketika di akhirat sebagai syarat kita masuk surga. Kalian senang kalau masuk surga? Surga itu tempat yang menyenangkan. Di sana semua permintaan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana tidak ada orang yang dengki, tidak ada orang yang sakit. Semuanya menyenangkan, semuanya mudah, pokoknya serba menyenangkan. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sholat sunnah rawatib. Tujuannya apa kita mempelajari sholat sunnah rawatib? Agar kita mengetahui setelah kalian nanti belajar mengamati gambar, terus mencari informasi, saling berdiskusi, nanti kalian bisa mengetahui apa itu pengertian dari sholat sunnah rawatib, apa itu hukum sholat sunnah rawatib, terus apa saja jenis-jenis sholat sunnah rawatib, dan berapa saja jumlah rakaat dari sholat sunnah rawatib. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Sekarang silahkan dikeluarkan dulu buku bukunya. Semuanya yang belum dikeluarkan silahkan dikeluarkan dulu buku paket bikinnya. Sudah semuanya? Oke, Pak Guru beri semangat dulu. Mana semangatmu? Oke, masih tetap semangat ya. Pak Guru akan mendengarkan sebuah video, silahkan di
2 rakaat 3. Anak-anak, pada pelajaran kali ini semoga tetap sehat dan selalu bersemangat. Hari ini nanti kita akan belajar tentang sholat sunnah rawatib pada kelas 3 semester 1. Pertama, sebelum kita belajar, mari kita awali dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tentang sholat sunnah rawatib. Anak-anak, apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan mengikuti sholat rawatib, yaitu sebelum sholat fardu dinamakan dengan sholat sunnah qobliyah dan sesudah sholat fardu dinamakan dengan sholat sunnah ba'diyah. Sedangkan hukum melaksanakan sholat sunnah rawatib ini adalah sunnah. Jenis sholat sunnah rawatib itu ada 2. Apa saja ya? Yang pertama adalah sunnah muakkad dan yang kedua adalah sunnah ghairu muakkad. Nanti kita belajar satu persatu tentang jenis sholat sunnah rawatib. Jenis sholat sunnah rawatib yang pertama adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, apa saja ya yang termasuk dalam sunnah muakkad ini? Di antaranya yang pertama 2 rakaat sebelum sholat duhur, yang kedua 2 rakaat sesudah sholat duhur, yang ketiga 2 rakaat sebelum sholat subuh, yang keempat 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan yang kelima adalah 2 rakaat sesudah sholat isya. Yang kedua, jenis sholat rawatib adalah sholat sunnah ghairu muakkad, yang artinya sholat sunnah yang kurang dianjurkan. Apa saja ya yang termasuk sholat sunnah ghairu muakkad itu? Di antaranya nomor 1 adalah 4 rakaat sebelum dan sesudah sholat duhur. Yang kedua 4 rakaat sebelum sholat asar. Yang ketiga 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan yang keempat 2 rakaat sebelum sholat isya. Kalau kita sudah mengerjakan sholat sunnah rawatib, apa ya keutamaan sholat sunnah rawatib itu? Mari kita belajar satu persatu. Keutamaan sholat rawatib yang pertama adalah yaitu sholat sunnah rawatib. Kalian sudah menyaksikan video dan mengamati. Berarti sholat sunnah rawatib itu apa nama dari video yang telah kalian amati? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, dikerjakan sebelum ataupun sesudah sholat fardu. Berarti tadi yang kalian lihat di video, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu itu namanya sholat apa? Qobliyah. Sedangkan sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat fardu namanya sholat sunnah ba'diyah. Berarti kalian harus bisa membedakan antara qobliyah dan ba'diyah. Contohnya qobliyah 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2
2 rakaat sebelum subuh. Kalau sholat sunnah ba'diyah itu contohnya 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah nas. Hati-hati ya, sholat sunnah rawatib itu yang ba'diyah itu tidak ada yang setelah asar dan tidak ada yang setelah subuh. Berarti setelah zuhur terus setelah maghrib, setelah maghrib setelah isya, itu untuk sholat sunnah ba'diyah. Jadi sholat sunnah rawatib itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya muakkad, ada yang namanya ghairu muakkad. Masih ingat apa tadi sholat sunnah rawatib muakkad? Sholat sunnah rawatib muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan, sholat sunnah yang sangat ditekankan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering melakukannya dan tidak pernah meninggalkannya. Kebalikannya, sholat sunnah ghairu muakkad itu adalah sholat sunnah yang kurang ditekankan, kurang dianjurkan pelaksanaannya. Kadang-kala dilakukan Rasulullah, kadang-kala tidak dilakukan Rasulullah. Berarti jarang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus sholat sunnah rawatib muakkad itu contohnya apa saja? Silakan dibuka buku fikirnya. Sholat sunnah rawatib muakkad itu apa saja? Sholat sunnah rawatib muakkad. Silakan dibuka bukunya halaman 4. Silakan dibaca apa saja yang di bawah. Yang muakkad 2 rakaat. Terus 2 rakaat sesudah zuhur. Terus 2 rakaat sesudah maghrib. Terus 2 rakaat sesudah isya. Terus untuk yang muakkad, sholat sunnah yang ghairu muakkad, sholat sunnah yang kurang ditekankan. Yang pertama apa? 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur. Terus yang kedua 4 rakaat sebelum asar. Terus yang ketiga 2 rakaat sebelum maghrib. Terus yang terakhir 2 rakaat sebelum isya. Itu adalah sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Berarti kalau dihitung jumlahnya sholat sunnah rawatib muakkad itu ada berapa? Ada berapa rakaat? 10 atau 12 rakaat? Nah, yang muakkad itu ada 12 rakaat, sedangkan sholat sunnah yang ghairu muakkad itu ada berapa, Mas? Sholat sunnah ghairu muakkad terdiri dari 10 rakaat, ya semuanya ada. Itulah tadi tentang sholat sunnah rawatib muakkad dan ghairu muakkad. Sampai di sini ada yang pertanyaan, ada yang mau bertanya? Mas, ada yang mau bertanya? Saya mungkin bertanya, kenapa kan tidak ada sholat sunnah rawatib setelah subuh dan setelah asar? Ada yang tahu? Tidak tahu. Ingin tahu? Karena dijelaskan di dalam hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di situ tidak ada sholat sunnah rawatib setelah sholat subuh dan sholat sunnah rawatib setelah asar, karena itu bersamaan dengan munculnya tanduk setan ketika setelah sholat subuh. Berarti kita tidak boleh mengerjakan sholat sunnah rawatib setelah sholat subuh, ya.
Terus ketika setelah sholat asar ini juga bersamaan dengan terbenamnya tandu setan. Dikhawatirkan nanti kita menyembah bukan kepada Allah tetapi kepada setan. Tetapi ini makna secara apa? Makna secara metafora. Metafora itu tidak kelihatan ya, tidak yang sesungguhnya, karena kita sendiri tidak pernah melihat setan ya, karena setan itu tidak kelihatan. Setan itu adalah makhluk gaib, tidak kelihatan. Setan itu adalah sifat buruk yang melekat pada makhluk, itu namanya setan. Berarti setan itu bisa dari jenis manusia ataupun dari jenis jin. Kalau setan dari jenis manusia berarti setan sing doyan makan lontong. Berarti setan dari jenis jin, setan yang suka makan minyak, ya. Itu sebagian tadi tentang sholat sunnah, rawatib, muakkad dan ghairul muakkad. Sekarang Pak Guru akan membagikan lembar ilkamfili. Nanti silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti salah satu mengerjakan, yang lainnya ikut membantu. Berarti kalian berdiskusi. Silakan cari sumber informasi sebanyak-banyaknya di buku paket kalian ataupun di buku LKS kalian ya. Nanti silakan sini kelompok 1. Siapa yang mewakili mengerjakan menulis yang paling bagus tulisannya? Ya, silakan. Nanti ditulis kelompok 1. Sini kelompok 2. Yang menulis siapa? Yang lainnya ikut membantu mengerjakan ya. Ini kelompok 3. Silakan menulis. Di sini siapa yang menulis? Tulisan apa? Ya silakan ditulis nama kelompok 1. Ditulis di sini nama kelompok 1. Nama 1. Kelompok 1. Nama anggota kelompok 1. Namanya siapa saja kalian tulis. Temanku ini siapa saja namanya sudah. Nah, silakan namanya ditulis semuanya. Ferry. Sebelum sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur itu namanya sholat apa? Silakan dicari. Sebelum sholat zuhur silakan dicari. Ya bawah yang bawah. Kalian berdiskusi mencari jawabannya. Yang nomor 1. Udah ya mas, sekarang kamu kemana biar saja dibantu teman-teman. Nomor 1 pertanyaannya sholat sunnah sebelum sholat zuhur itu namanya sholat sunnah apa? Ya betul enggak? Apa? Ayo sholat sunnah rawatib muakkad itu apa? Sudah ya. Kelompok sholat sunnah rawatib muakkad adalah sholat sunnah ya nanti. Satu, maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Kelompok 1 tadi siapa? Dibacakan dengan kelompok 1 maju ke depan salah satu. Ya, yang keras ya.
atau salah? Betul. Betul. Sekarang yang nomor 2. Salat sunat wajib. Terus yang ketiga. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, nanti membacakan. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2. Jadi kelompok 2 silakan dibacakan dengan suara yang keras dan semangat. Nah, ya yang lain memperhatikan. Jadi salat sunat sebelum salat zuhur berjamaah ditegakkan tiap salat dengan khusyuk akan nama salat yang dikerjakan dari waktu. Ya, betul. Ya, Robi pulang dari masjid Nabawi melaksanakan sholat isya setiap setibanya di rumah. Ya, Robi mengerjakan salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah apa yang dia kerjakan di Betul atau salah? Teman-teman, kelompok sana betul atau salah? Betul ya. Terus yang ketiga. Jadi baca ayatnya salat maghrib berjamaah di masjid Al-Muhajirin. Kemudian setelah ada maghrib, kumandangkan diri membaca doa setelah melaksanakan salat 2 rakaat berjamaah sunnah. Ya. Salat sunnah rakaatnya dibagi dalam 2 makan yaitu makan dan baju makan. Suatu kali Iwan bertanya, pada Ismail tentang salat sunnah. Dia bertanya. Ya, salah yang beda. Lalu pergi bersama teman-temannya ke masjid untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Sesampainya di masjid, Wahyu melihat ada seorang bapak sedang melaksanakan salat sendiri sebelum salat subuh dilaksanakan salat sunnah yang dikerjakan oleh bapak tadi berjumlah berapa rakaat? 2. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan sekarang kelompok 3. Salah satu membacakan kelompok 3. Energi. Yang lain memperhatikan. Mengetikkan. Ya. Sama jawabannya. Yang kedua. Terus yang nomor 3. Ya. Yang lain silakan mendengarkan.
Yang lain silakan memperhatikan masalah. Ya. Terima kasih untuk Bapak-bapak. Silakan juga untuk Bapak-bapak. Saya sudah membacakan hasil diskusi kalian dan semuanya sudah selesai. Sekarang kita buat kesimpulan untuk pembelajaran pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Kita tadi membahas tentang sholat apa? Sholat sunnah, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu namanya sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah sholat fardu namanya sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah rawatib itu dibagi menjadi dua, ada yang namanya mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Sholat sunnah rawatib mu'akkad itu adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan, sedangkan sholat sunnah ghairu mu'akkad adalah sholat sunnah yang kurang dianjurkan. Sholat sunnah rawatib yang muakkad tadi ada berapa rakaat semuanya? 12 rakaat. Sedangkan yang belum muakkad ada berapa? 10 rakaat. Nah ya, sekarang untuk pelajaran tindak lanjut kita mengerjakan soal dulu 1 sampai 5. Mengerjakan sendiri-sendiri. Silakan disilang dulu. 1 sampai 5 ABC. Di sini nanti langsung dikumpulkan. Silakan dikerjakan dulu sebentar. Nanti kan kerja kelompok, sekarang kerja sendiri-sendiri. Ya, 1 sampai 5 saja. 1 sampai 5. Silakan dikerjakan dulu. 1 sampai 5. Pakai pensil ditulis namanya dulu, namanya, kelas, dan nomor absen. Nah, yang sudah selesai silakan maju ke depan untuk mengumpulkannya. Untuk tugas diskusi kelompok dan tugas secara individu. Berarti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang keutamaan sholat sunnah rawatib. Apa? Keutamaan sholat sunnah rawatib. Kira-kira untuk pertemuan pada pagi menjelang siang hari ini kita telah belajar tentang sholat sunnah rawatib. Bagaimana? Apakah kalian senang belajar dengan menggunakan layar proyektor? Nah, ya. Nanti yang akan datang kita ulangi lagi ya. Baiklah, untuk pertemuan pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan untuk Mas Ketua menyiapkan. Allahumma
wabarakatuh. Yang keluar dulu kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 2.